saya baru ngeh kalau saya udah periksa handphone. Udah aku spam chat gitu. Spam. Panjang banyak ya Kak? Lumayan lah. Sampai Itu panjang sekitar gitu. 102 sampai 200 lah. Ya lumayan lah gitu ya. Baru saya sadar, wih. Tapi dibaca satu-satu nggak Kak? Saya gimana? Udah cuma tulisnya pa. Nanti di tengah di mana kamu? Pa. Emang Itulah, apa jadi yang kayaknya kita menurunkan standar sih. Oke. Jadi kayak aku kan dulu standarnya begitu ya, tinggi gitu. Sementara dia juga mau dimengerti di sini gitu ya. Jadi aku sama dia ya akhirnya dia naik sedikit dan aku turun sedikit lah Oke. gitu. Jadi aku Menarik sekarang ya. nggak terlalu mempermasalahkan ya, as long as he's okay, he's fine. Aku cuman bilang ya kamu kalau ada perubahan rencana ya kamu komunikasiin lah gitu. Saya percaya itu juga campur tangan Tuhan ya. Oke. Karena untuk membentuk sebuah hubungan itu menurut saya kalau nggak ada Tuhan susah sih. Iya. Gitu. Saya banyak banget diingatkan bahwa even cinta udah nggak ada sekalipun, tapi ada ikatan kami di dalam Tuhan itu yang kami lakukan berdua di depan pendeta itu yang covenant keeper itu yang membuat saya tetap harus setia. Podcast kamu dengarkan inspirasi dari firman Tuhan dan jadilah saluran berkatnya. Sebuah persembahan dari warung sate kamu untukmu. Halo Sobat Muda, kembali lagi bersama saya Ripka di podcast kamu. Aduh seneng banget nih, kali ini kita bertemu lagi di bulan Februari yang mungkin teman-teman juga udah tahu bulannya kasih sayang. Sesuai banget sama tema kita yang pastinya diminati nih sama semua teman-teman Sobat Muda. Kita mau bahas tentang kasih atau cinta-cintaan mungkin ya Kak. Mungkin lebih tepatnya kita mau tanya nih di sini ada dua narasumber kita berpasangan. Kita mau nanya resep-resep gimana bisa awet muda. Bukan awet muda ya, mohon maaf. Bisa langgeng dari berpacaran, berpasangan bahkan sampai udah menikah nih teman-teman. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kita langsung aja ke narasumbernya. Sebelumnya boleh Kak Monik sama Kak Berry memperkenalkan diri dulu ke teman-teman Sobat Muda. Halo, nama saya Berry. Saya adalah suami dari istriku tercinta, Monica. So sweet. Dan mungkin sebagai informasi kami udah mempunyai anak 2 orang ya. Yang pertama perempuan, Fedora, dan yang kedua laki-laki, Ezra. Dan ini ya, paling itu aja sih perkenalan. Dan saya juga seorang dokter yang mungkin tanpa sadar juga jadi anggota ODB ya gitu ya. Tapi itu ya kami bersyukur gitu punya ODB ya. Ya, Monik? saya Monica, biasa dipanggil Monik, istri dari Berry ya, ibu rumah tangga dan juga pelayanan di, boleh disebut nggak? Boleh dong Kak, tentu. Ya, pelayanan di ODB juga selama sudah sekitar 5 tahun ini. Itu aja. Kalau umur pernikahan udah berapa lama nih Kak? Umur pernikahan Oktober ini masuk 25 tahun. Wah, udah 25 tahun ya. Udah setengah umur hidup ya Kak? Iya, Wah, hampir seperempat abad ya. seperempat Ya, abad. di tahun ini ya, puji Tuhan. Lama banget loh Sobat Muda nih. Kita pasti penasaran ya gimana awal-awal kenalnya nih Kak, terus pacaran Oh gitu sampai ya. langgang. Oh itu harusnya dari saya ya. Boleh, dari yang mulai dulu deketin siapa Jadi nih saya pacaran sama dia 11 tahun. Kak? Wow. 11 tahun. Saya SMA kelas 1 ya. Ketemunya di SMA. SMA kelas 1. 2 kamu. Ya, pacaran sih dari SMA kelas 2, tapi SMA kelas 1 itu saya pertama kali ngeliat dia itu waktu ada di tempat kami di SMA itu datanglah duta besar dan rombongan dari Jepang yang datang ke sekolah kami. Nah, salah satu yang menerjemahkan interpret dari bahasa Inggris ke Indonesianya dia gitu, dan dia waktu itu masih SMP kelas 3 ya. SMP kelas 3. Uniknya adalah saya menariknya karena dia menjelaskan semua apa terkait dengan ruangan di sekolah, kemudian guru-guru, kemudian kami yang anak-anak SMA cuma nonton nih pada waktu itu. Sementara dia anak SMP gitu. Lalu ya gitu ya pas ngeliat terpesona lah saya. Kayak lagu Raisa ya Kak? Tapi memang pikiran saya pikiran saya yang tua gitu ya. Saya langsung wah ini cocok nih jadi ibu dari anak-anak saya gitu. Ya ampun, ngeri amat. Iya. Pikiran pertama langsung itu Kak? Makanya saya sering dipanggil opa-opa sih gitu karena pikirannya suka
jauh banget gitu. Tapi saya memang tertarik dengan cara dia menjelaskan, cara itu fluently banget dia dalam ngobrol bahasa Inggrisnya. Akhirnya saya ambil kesimpulan, wah saya harus punya pacar. Tapi saya langsung patah hati karena yang suka sama dia juga banyak. Aduh, Jadi karena dia ya. sukanya banyak, lalu kami satu sekolah tuh mulailah, aku punya pacarnya ini ya, aku pacarnya ini, pacar itu. Saya nggak kebagian. Saingannya banyak ya, Kak? Di SMP kelas 3 tuh semua udah dapat pacarnya masing-masing di SMA kelas 1. Akhirnya saya milihlah yang SMP kelas 2 waktu itu. Karena sebagai SMA kelas 1, enggak ya, udah nggak ada semua nih. Karena kan memang kami di Kalimantan terbatas anak-anaknya jumlahnya. Akhirnya saya pilih yang SMP kelas 2, ternyata ya kami jalan lah gitu ya. Dia punya pacar sendiri, saya punya pacar sendiri. Tapi habis itu Sama-sama putus. Sama-sama putus lah. Nah, sama-sama putus, kejadiannya cepet banget. Lalu saya langsung menetapkan hati saya yang pertama itu. Saya balik lagi, saya lebih suka sama si Monik ini. Gitu. Nah, Kok jadi keinget lagunya Raisa? Ku terpikat ada tutup. nggak bisa jauh rupanya. Pas banget ya. Terus Kak Monik gimana nih Kak Monik? Pertama kali pas Aku nggak tahu sih waktu dia itu kan. Dia nggak tahu. Itu terjadi setelah dia baru cerita setelah udah pacaran. Cuman aku nggak merasa diperhatiin juga sama dia sampai pas SMA dia udah pacaran sama yang tadi itu. Pas SMA kita pergi retreat bareng. Sebenarnya aku tidak di gereja itu gitu ya. Aku di gereja yang lain, tapi di gerejaku tuh kurang banget gitu pembinaan remaja. Dan aku tuh rindu gitu ikut pembinaan remaja. Jadi kemudian pas di gereja dia ada pembinaan remaja, ada retreat, aku ikut gitu. Jadi sebenarnya aku bukan jemaat situ, tapi aku ikut. Terus di sana ya ketemu dia, terus 2 hari retreat itu ya satu kelompok gitu-gitulah, terus sering ketemu, sering interaksi. Terus mulai tuh di situ temanku yang menyadari sih sebenarnya sebelumnya, itu si Berry ngeliatin kamu terus gitu. Aku bilang masa sih gitu kan. Saya mulai melancarkan eagle eye saya. Gitu. Karena kenapa? Karena waktu itu saya menangkap itu momen kesempatan. Karena kan kita kan kalau di sekolah kan agak sedikit sulit. Tapi kalau di retreat punya peluang lebih besar. Ya, gitu dia kakak kelas sih, jadi aku nggak terlalu interaksi sama merasa dia. punya peluang lebih besar di situ. Jadi aku menetapkan, gue harus dapet nih, gitu. Jadi aku duduk sengaja memilih seperti aku dengan dia itu berhadapan. Walaupun kita jaraknya jauh, tapi aku dia ngomong apa tuh, pengajaran saya udah nggak nangkep. Saya ngeliat ya gitu aja. Pendekatannya pertama kali lewat SMS atau lewat apakah Dok zaman itu? Pada waktu itu kan belum ada. Nggak ada. Jadi emang langsung secara langsung ya? Dia bilang dia mau telepon aku gitu. Nanti habis retreat aku telepon ya gitu. Aku udah ngira sih pasti kalau somebody mau nelfon itu something lah kakak pasti. Udah peka ya? Iya aku pastilah. Dia nggak pernahnya orang aku juga nggak berteman sama dia tiba-tiba dia mau telepon aku. Tapi dia gitu udah nangkep sih sinyalnya. Kenapa? Udah seperti itu juga aku juga biasanya melancarkan pada saat lagi makan, diambilin kayak minum, minjemin jaket, kamu minum. mau buah nggak? Ini gitu ya. Jadi udah ya gitulah gitu. roman picisan banget deh gitu ya. Maksudnya pada waktu itu memang sengaja melancarkan itu supaya move itu supaya dia tahu gitu. Berapa lama tuh Kak pendekatannya sebelum jadian? Wah itu Ya itu cuma habis retreat itu. Cepet ya, cuma 3 hari 2 ya? malam, terus Iya. habis itu selesai retreat dia bilang mau telepon aku tuh cuman selang sehari atau 2 hari lah. Habis itu dia langsung nembak. Langsung nembak terus ya. Kenapa bisa seyakin itu loh? Saya yakin itu kenapa? Karena pada waktu hari terakhir itu kan api unggun. Saya pinjemin jaket. Nah, saya mau lihat reaksinya dia, apa dia nerima atau enggak gitu ya. Saya seneng dia nerima. Habis itu kan saya kan jadi yang kedinginan dong, basah kuyup kan. Nah, saya pengen lihat reaksi. Ternyata datang tuh dia bawa obat-obatan. Itu yang paling saya suka. Meledak-ledak otak saya waktu itu. Saya nggak bisa tidur waktu malam itu sampai rasanya enak banget ya dibawain obat gitu. Sama-sama berkorban ya? Iya sih istilahnya sama-sama berkorban. Tapi ya gitulah anak SMA. Ya mulai nangkep lah ya gitu kan. Wah ini harus langsung diteruskan ini gitu. Tapi selain alasan terpesona sama Kak Monik, alasan pilih Kak Monik jadi pacar apa tuh Kak Berry? Saya itu senang cewek mandiri gitu ya. Dia memang sangat mandiri dan dia kalau dalam tanda petik ya termasuk ketua geng cewek-cewek di SMP SMA kelas 1 tuh.
semua orang itu cewek-cewek di saat itu takut sama dia semua. Kayak leader ya. Dan galaknya luar biasa. Malah seneng sama yang galak. Dan cowok-cowok akhirnya jadi segen sama dia. Yang itu. Nah, ya modal nekat sih gitu. Untungnya kegantengan saya waktu itu. Waktu itu masih berambut ya. Bener ganteng Kak? Waktu itu ganteng ya? Ganteng sih dia dulu. Enggak, tapi kalau kamu lihat kumisnya juga jijik sih sebenarnya. Saya waktu itu ya sama dia itu, saya ngeliat dia satu preman ya. Waktu itu ya istilahnya preman ya, bukan ya, ketua geng deh ya, ketua geng. Jangan preman. Menjatuhkan reputasiku. Ketua geng lah gitu. Dan dia itu punya hobi yang menarik gitu karena dia punya vokal grup aktif ya, kemudian juga punya dance, dia punya grup dance gitu dan leadernya dia gitu. Dan ya saya terpesona apa yang dia lakuin, misalnya setiap kayak pensi di sekolah itu selalu ada dia dan dia selalu bisa jadi MC ya kan, tadi kan saya bilangnya pas duta besar itu, kemudian MC di sekolah, kemudian setiap acara tuh dia selalu yang dilibatkan. Sementara saya remah-remah hanya yang buat ngepel-ngepel aja. Tapi saya menjadi tertarik sama dia itu satu, suka dengan leadership-nya dia sih. Awalnya gitu ya, leadership. Kemudian kayaknya dia, adik saya pun yang cewek pun takut sama dia gitu ya. Pernah adik saya itu mau minjem baju aja, kayaknya takut banget. Pak, Kak, ini mau sama Mbak Wiwi gitu. Panggilannya kan Mbak Wiwi. Ini akhirnya udah langsung ya, ngomong gitu. Akhirnya ya puji Tuhan sih, ya banyak sih hal yang dia punya sih. Terpesona sama karakternya lah ya. Ya karakternya itu yang menarik gitu. Kalau kamu nih gimana? Akhirnya menerima secepat itu Kak? Apa ya? Sebenarnya sih aku nggak ada planning jatuh cinta sama dia sih. Jadi semua terjadi begitu saja gitu. Jadi ya dalam waktu 2 hari itu ya terpesona, dia baik gitu kan, terus ya care ya, mungkin waktu itu memang ya namanya pacaran PDKT ya, dia pasti berusaha ini ya nunjukin dia perhatian. Tapi sebenarnya sih kalau karakter dia dari dulu yang aku suka sampai sekarang nggak pernah berubah itu dia setia, itu sih setia dia. Jadi dan aku tuh ngerasa nobody else love me like he does gitu. Jadi kayaknya itu sih yang paling dari dulu, karena kayak masa pacaran yang lama gitu ya, 11 tahun tadi kan dia udah bilang gitu. Terus mudanya tuh dia ganteng banget loh, masih ada rambutnya. Jadi kayak dia pernah jemput aku ke kampus untuk pertama kalinya gitu. Terus teman-teman sekampusku tuh pada heboh gitu kan. Wah, ini cowok lo ganteng banget begitu, itu udah biasa. Aku tuh udah biasa denger begitu gitu. Tapi dia nggak pernah berubah gitu, dia nggak pernah berubah. Even dia masuk kampus waktu itu juga banyak lah temen-temennya yang suka sama dia gitu. Tapi dia orangnya setia, itu yang aku suka dari dia. Jadi dia nggak pernah apa ya istilahnya, walaupun dengan kegantengannya tuh dia berusaha apa ya, maksudnya play the field, tebar pesona ya itu istilahnya. Dia nggak pernah gitu. Jadi ya itu sih salah satu karakter dia yang aku paling sampai sekarang nggak pernah berubah, dari dulu muda, dari masa pacaran, menikah masih muda sampai sekarang tuh dia setia itu. Iya. Dan yang saya sendiri memang diajarin sama papa mama almarhum itu untuk tetap menghargai perempuan. Jadi saya itu berusaha baik sama perempuan. Sebenarnya pada dasarnya begitu. Tapi kalau sama dia berbeda gitu. Lebih spesial ya. Lebih spesial gitu ya. Pak, kalau misalnya nasi goreng karetnya 2 lah. Betul ya, spesial double. Karena pakai spesial gitu ya, ada telurnya, ada macam-macam di dalam gitu ya. Banyak toppingnya. Wah iya, jadi sama dia itu unik gitu. Karena menariknya adalah ketika saya menunjukkan kesetiaan saya sama dia itu sangat setia, bahkan sampai hari ini pun kami sepakat gitu ya, sepakat untuk dalam pernikahan pun kami nggak boleh mengatakan kata cerai. Apapun problema hidup kami ya gitu ya, pergumulan di dalam pernikahan kami pun kami pada prinsipnya seperti itu gitu. Luar biasa. Tapi ini 11 tahun udah pacaran ya, waktu-waktu dulu ya Kak. Itu pasti kan ada pernah ribut lah. Mungkin sering lah. Iya sering lah ya Kak. Pernah nggak ngalamin ribut dari hal kecil itu, misalnya apa gitu loh Kak, sampai hal yang terbesar diributin gitu? Kalau dulu, dari dulu sampai sekarang. Nah, kalau tadi saya bilang karakternya dia dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah, terus dia. Sama, ada satu persoalan yang dari dulu sampai sekarang nggak berubah juga. Apa tuh Kak? Komunikasi. Oke. Dia sangat tipe orang yang sulit banget.
apa ya? Maksudnya menghubungi dan dihubungi itu susah. Itu PR banget. Dari zaman dulu kami pacaran itu belum ada handphone ya. Masih masalahnya tuh masih telepon umum doang gitu ya. Jadi kalau aku koin mau, ya. Iya, telepon koin. Aku mau ketemu, mau nelpon dia itu harus tunggu dia sampai di rumah. Mungkin kalian yang muda-muda nggak bisa bayangin ya. Tapi dulu aku mau telepon dia tuh aku harus ke kampus karena di kos-kosanku nggak ada telepon dan kita nggak ada HP. Aku mesti ke kampus, masukin koin, telepon ke rumahnya. Itu kalau dia ada. Nah itu dari zaman itu kayak gitu tuh susah banget. Dia bisa berminggu-minggu, apalagi dia kuliah kedokteran ya. Kuliah kedokteran tuh sangat berat dan sibuk. Jadi itu sih masa-masa kita awal-awal kuliah itu pengen lah ya aku seperti temen-temenku dijemputin pacarnya punya waktu malam minggu. Dia nggak bisa gitu. Dan dia bisa ngilang gitu, nggak telepon, nggak apa gitu. Bisa berapa lama tuh Kak nggak ada Pernah komunikasi? 2 minggu. Hah, sama sekali Kak? Sama sekali. Wow. Tapi zaman dulu tuh hal biasa karena memang kita nggak ada telepon. Iya. Kemudian beralih ada pager gitu ya. Ternyata nggak berubah juga, maksudnya masih susah gitu. Sampai akhirnya punya HP. Awal-awal menikah kan kita mulai pakai HP itu tahun 90 akhir ya. 98, 99. Dia tetap susah gitu ternyata. Jadi ternyata bukan masalah medianya. Memang ternyata memang orangnya tipenya seperti itu gitu loh. Dulu sempat ada apa ya, masa-masa awal pernikahan tuh berantemnya tuh sering masalah dia sampai di kantor tuh nggak ngabarin aku gitu ya. Kamu tuh kok nggak ngabarin? Nah, sementara dia merasa aku kayak satpam. Kenapa sih aku mesti harus ngelapor sama kamu kalau aku udah sampai kayak gitu. Dan itu masih berlanjut sih sampai sekarang. Dia adalah tipe yang memang seperti itu ternyata. Jadi nggak bisa setiap saat tuh harus ngubungin, harus apa tuh memang nggak bisa. Dan ya seiring berjalannya waktu akhirnya aku mengerti gitu loh. Menerima bahwa ya sebenarnya nggak nerima juga sih. Lebih gimana tuh Kak? Aku beradjust gitu, oh ya sudah. Ya memang dia ternyata seperti itu orangnya gitu ya memang. Bukan berarti dia nggak care. Mungkin karena aku berpikirnya gini, bahwa kalau aku ngelakuin sesuatu yang baik, toh aku juga nggak macam-macam gitu. Aku pikir itu udah termasuk bagian di part komunikasi gitu. Jadi seolah-olah aku ya udah kan kamu tahu aku pergi ke kantor gitu. Tapi mau dia lebih dari itu. At least kamu sampai kantor kabarin dong. Misalnya aku udah sampai kantor ya Ma gitu. Nah itu sampai hari ini tuh memang masih menjadi dalam tanda petik kekurangan yang memang susah banget aku rubah gitu. Tapi at least kalau untuk urusan anak-anak gitu ya, untuk urusan dia yang terkait langsung gitu ya, aku sih nggak masalah untuk komunikasi. Tapi kalau terkait hal yang termasuk dalam tanda petik itu harusnya komunikasiin gitu ya, misalnya udah sampai di kantor. Ya kayak yang receh-receh gitu dia nggak begitulah ya, misalnya kayak dia orangnya logis banget gitu. Kayak aku pernah dulu pergi sama teman-teman aku cewek-cewek gitu pergi ke Lampung ya. Itu sepanjang jalan tuh teman-teman cewekku tuh diteleponin lah sama cowoknya, ditanyain dia sampai mana, udah makan belum gitu ya. Gue ngiri juga dong ngeliat kayak gitu, kok gue nggak ditanyain ya sama cowok gue ini kemana dia sampai malam, sampai akhirnya aku menangis gitu. Kamu tuh nggak mikir ya, aku ke Lampung nyebrang lautan, drama lah ya, aku nyebrang lautan naik ferry, kalau ke klub gimana? Ya kamu nggak ada kabar, baik-baik aja kan berarti gitu loh. Jadi dia logis banget gitu. Aku kayak berkaca loh Kak. Aku dalam hubungan tuh juga pernah dalam hal komunikasi. Itu kan penting ya dalam hubungan. Betul. Itu akhirnya Kakak sama Dokter Berry udah hampir 25 tahun pernikahan bisa ngedeal it with masalah itu kayak gimana sih? Ya, dengan komunikasi susah itu? juga sih sebenarnya, up and down juga ya. Jadi artinya dari Monik juga, biasanya Monik ini kan orang yang komunikatif. Sementara saya tidak komunikatif. Ya mungkin Tuhan ciptain gitu ya, kalau semuanya sempurna sih rasanya bukan pernikahan ya. Oh, iya, betul. Saya dengan teman saya aja gitu ya, cowok gitu ya. Tapi ini kan dengan dia up and down-nya ada ya, karena dia kan tipikalnya yang tadi saya bilang, dia orangnya lebih terbuka dalam menyampaikan sesuatu, sementara saya ini orangnya tertutup. Gitu. Jadi itu kalau saya ditanya hal medis, saya akan sangat terbuka sekali terkait dengan pengetahuan medis. Tapi kalau udah berkaitan sama hubungan, saya lebih ke dalam. Pribadi saya lebih tertutup dibanding dia yang terbuka. Nah ini jembatannya adalah sebenarnya handphone. Karena di situ Monik biasanya menghubungi saya berkali-kali gitu ya. Saya baru ngeh kalau saya udah periksa handphone. Udah aku spam chat gitu. Spam. Panjang banyak ya Kak? Lumayan lah. Nah, itu sekitar 102 sampai 200 lah. Ya lumayan lah gitu ya. Baru saya sadar, wih. Tapi dibaca satu-satu nggak Kak? Saya gimana? Udah cuma tulisnya pa. Nanti di tengah di mana kamu? Pa. Kabarin aku. Pa. Itu banyak banget. Tapi
Ya gitu ya, kami Ya emang gitulah, up and jadi down. kayaknya kita menurunkan standar sih. Oke. Jadi kayak aku kan dulu standarnya begitu ya, tinggi gitu. Sementara dia juga mau dimengerti di sini gitu ya. Jadi aku sama dia ya akhirnya dia naik sedikit dan aku turun sedikit lah Oke. gitu. Jadi aku Menarik sekarang ya. nggak terlalu mempermasalahkan ya, as long as he's okay, he's fine. Aku cuman bilang ya kamu kalau ada perubahan rencana ya kamu komunikasiin lah gitu. Tapi aku nggak yang bagaimana lagi lah. Malah kadang-kadang sekarang saking aku udah lebih sibuk lagi ya sekarang ya. Iya. Jadi kadang-kadang juga aku lupa gitu ngasih tahu kalau aku udah sampai kantor. Malah kadang-kadang dia yang mama udah sampai kantor gitu. Jadi aku bisa merasakan lah ya kadang-kadang aku agak longgarin sedikit justru dia yang nyariin aku di mana gitu kan. Gitu Karena sih. kalau terlalu diketatin saya juga merasa jengah. Mungkin ya even itu aku sebagai suami gitu ya. Tapi ya puji Tuhannya dia juga diulur sama dia gitu. Jadi akhirnya saya nyariin juga gitu. Kamu udah makan nggak gitu. Pernah saya nanya, dijawabnya gini, kok sweet banget kamu nanyain itu gitu. Saya juga, dia nggak nyangka gitu kalau saya nanyain tentang dia gitu. Tapi ya memang kami berdua tuh ya selalu tetap ya, biar bagaimanapun juga namanya hubungan tuh pasti ada up and down gitu. Tapi kalau mengenai komunikasi ini Kak, sebenarnya pasangan itu wajib gak sih komunikasi tiap hari? Entah itu by chat, atau mungkin yang LDR harus video callan tiap malam, harus chatan tiap hari gitu. Gimana Itu sih Kak? wajib, komunikasi tiap hari selalu ada. Cuman caranya bagaimana itu kan tergantung setiap pasangan. Nyamannya seperti apa. Ada pasangannya memang nyaman untuk video call terus gitu ya. Harus video call lah tiap hari. Tapi mungkin juga ada yang cuma nyamannya cuman chat kayak kami gitu ya. Kami tuh bisa dibilang nggak teleponan dalam sehari. Even misalnya aku lagi dinas keluar atau dia yang pergi, ya kami paling cuman chat biasa aja gitu. Jadi cuman gimana di rumah aman gitu aja gitu, nggak harus yang kayak apa. Tapi tetap harus ada komunikasi sih. Dan sekedar yang penting, tahu kabarnya Kak. tahu kabarnya bagaimana. Iya. Gitu. Ya, saya juga setuju sih sama Monik ya, karena memang tetap harus ada komunikasi, Mbak Ripka. Karena terus terang saya butuh juga, karena saya tipikalnya orang yang termasuk kalau untuk orang-orang yang saya sayangi itu, saya harus tahu posisinya di mana, lagi ngapain. Itu juga bagian partnya gitu ya. Contohnya anak-anak atau dia, mama udah sampai kantor nggak? Kok tumben kamu nggak kabarin? Kebalikan jadinya kadang-kadang kayak gitu. Jadi kadang-kadang komunikasi itu bisa dari Moniknya atau dari sayanya Cuman juga. lucu, kadang-kadang kalau kayak untuk urusan anak-anak tuh dia nanyanya ke aku. Misalnya gini, si kakak udah sampai mana? Aku juga bingung kenapa dia nggak nanya sendiri gitu ya. Kenapa mesti lewat aku gitu. Karena dia tahu aku lebih intens komunikasi sama anak-anak. Jadi dia mesti nanya, kakak udah sampai mana? Oh sampai ini. Adek gimana kabarnya hari ini gitu. Iya. Penting banget ya kabar dari pasangan tuh Sobat Muda. Iya. Jadi kalau pasangan yang ngechat ya kabarin aja, kalau emang sibuk kasih tahu. Yang penting baik-baik aja ya Kak ya. Nah, tapi kalau pernah ribut pasti pernah ya Kak. Pernah nggak Sering. sampai diem-dieman berapa hari atau gimana gitu, terus selesai masalahnya gimana Kak? Ya sometimes dengan pertambahan usia juga kadang-kadang kami juga ya kalau perlu memang masalahnya itu kami sampaikan ya kami sampaikan, tapi kadang-kadang juga lewat ngambeknya dia dan lewat ngambeknya saya bareng, jadi kami nggak akan jawab gitu, kami akan tetap berkomunikasi dengan cara diam gitu. Berapa lama tuh Tapi Kak? tetap melakukan tugas kami tetap. Jadi contohnya kami udah nggak ngomong nih semalaman, pagi dia tuh nih makan, nih minum gitu kan. Saya juga udah ya kandang udah gua bersihin, kucing-kucing udah aku urusin, udah tak angkat nih semuanya nih, udah gitu. Tapi di luar itu kami belaga Ntar dia. baik sendiri. Tapi nanti kalau lagi sore gitu kan dia misalnya jemput saya gitu kan, tuh ada bakso mau nggak? Gitu. Cara baikan kami itu lewat komunikasi itu juga, karena kami juga termasuk yang hobinya makan. Jadi salah satu yang bisa makan enak, bisa mempersatukan. Mempersatukan makanan ya. Iya, jadi kami punya hobi bareng. Satu, dulu zaman pacaran tuh hanya hobinya cuma dua, nonton dan makan. Nggak lebih dari itu. Jalan-jalan di mall itu kami jarang. Ya, karena kebetulan aja waktu itu tempatnya di mall, ya kami pasti jalan bareng. Tapi prinsipnya kami berdua itu seneng banget kalau misalnya makannya bareng nih sesuai, dan dia yang sebenarnya memberikan clue-clue untuk makanan yang dia suka, yang dulunya saya nggak suka jadi suka. Contoh apa ya, kerang, seafood. Kamu nggak suka seafood saya nggak suka sama sekali tadinya, tapi lewat dia mulailah cobain deh satu
cobain akhirnya udahlah. Terbiasa ya. Akhirnya Pak? seleranya terbentuk seperti Seleranya aku. terbentuk. Selera kebentuk dari Kamonik. Pengaruhnya hebat ya Kak. Nah ini kalau misalnya nih Kak, waktu pacaran nih, misalnya pasangan kita, entah misalnya Kamonik atau Kak Berry punya teman dekat lawan jenis, itu boleh nggak? Boleh, nggak masalah sih. Aku waktu kuliah aku punya teman deket cowok gitu. Sepakat kah itu atau ada batasan-batasan gimana tuh? Nah, cuman gini, pasti ada bedanya kita pas pacaran dengan enggak gitu ya. Jadi kalau pacaran kita punya boundaries lah. Kita punya boundaries sama teman cowok. Dia juga punya boundaries dengan teman cewek. Tapi berteman boleh. Berteman boleh. Cuman ya harus ada batasnya. Saya pernah nih dulu awal-awal pacaran tuh berantem gara-gara dia ngejemput teman. Jadi dia tuh orangnya tuh sangat apa ya tadi saya bilang, dia setia gitu ya, sama teman juga dia loyal. Jadi dia udah janjian sama temennya jam segini bareng-bareng nih kita mau pergi ke baktian remaja. Ternyata di tengah jalan temennya itu nggak datang gitu kan. Terus dia buru-buru lah anterin saya sampai ke tempatnya, kemudian dia balik lagi ke situ hanya untuk ngejemput temennya yang itu. Jadi tadinya tuh temannya udah telat kita tinggal gitu. Terus kita sampai di tempat tujuan, dia bela-belain balik lagi ke tempat janjian tadi karena nggak ada handphone ya. Balik ke tempat janjian tadi untuk nemuin temannya itu cewek untuk dibawa. Nah itu tuh saya marah gitu. Menurut saya itu terlalu berlebihan gitu. Jadi ya ada boundaries lah yang perlu dilakukan. Cuman kalau berteman ya boleh lah pasti. Boleh. Nggak mungkin kita melarang. Biasanya kami punya teman-teman lawan jenis itu kami kenalin. Ya, betul. Jadi dia Saya punya kenal. dulu beberapa temennya dia nih malah yaitu temennya cowok semua. Dan dia kenalin. Sebaliknya saya punya teman-teman cewek itu saya kenalin juga gitu supaya kami itu ketika lagi kamu sama siapa, sama A misalnya gitu ya. Nah, dia langsung tahu oh ini si ini ya. Iya, Gitu. sih. Itu yang Tahu jadi ya. itu. Jadi Iya. memperkenalkan teman-teman yang memang misalnya teman di kantor kayak gitu kan. Ya itu kan juga perlu gitu. Jadi dia perlu tahu juga khususnya teman saya di kantor siapa aja gitu ya. Jadi dan karena memang dari awal saya itu punya masuk di kuliah, kemudian di dunia kerja, itu saya selalu memperkenalkan bahwa saya itu udah punya pacar yang namanya Monik. Oke. Bahkan di dalam beberapa 2 tahun pertama saya kuliah, semua orang dengar nama Monik tuh udah sering. Tapi saya nggak pernah bawa dia. Akhirnya Yang penting tahu statusnya ya? saat acara Natal saya bawa dia, teman-teman saya, ini nih ya, gua kenalin ya, ini yang namanya Monik. Tadinya nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya. 2 tahun ada Monik, mana buktinya, nggak ada orangnya. Dikira bohong. Jadi Sampai begitu setelah saya 2 bawa tahun. Monik, dia langsung mereka bilang, bener nih Monik. Langsung ditanya, bener lu namanya Monik katanya gitu. Takutnya nama siapa gitu kan ya. Harus ada buktinya dulu. Iya gitu. Iya aku. Terus kalau misalnya waktu pacaran kan 11 tahun itu bukan waktu yang sedikit ya Kak. Pernah nggak sih ragu sama pasangan sendiri, kepikiran mau putus gitu? Oh, ya pernah sih. Pernah sih, terutama masa-masa kuliah penyesuaian. Gimana tuh? Ya karena Karena apa? ya itu yang tadi aku bilang, dia kuliahnya sibuk banget. Terus ya waktu apalagi udah masuk masa koas kan dia banyak di rumah sakit gitu kan, sampai malam jaga malam. Sementara aku sendiri dan aku melihat teman-temanku tuh banyak pacarnya. Ya jujur sih ada yang pernah deketin juga gitu dan aku merasa kayaknya aku lebih cocok sama ini orang deh karena nih orang dia memenuhi kemauanku untuk ya kayak jemput-jemput, menemani setiap saat gitu. Sementara dia tuh hilang terus gitu. Dan dia pun sama, sempat juga ada mungkin karena teman-teman kedokteran mereka sama-sama koas, setiap malam ada bareng-bareng Sering gitu ya. ketemu ya, Kak? Dan nggak ada yang menuntut seperti aku untuk ditemenin gitu ya. Sempet, tapi ya waktu itu sih belum jauh dia udah ngaku sama aku gitu. Ngaku gimana tuh Kak? Mengaku ya Pak? Ya saya bilang saya lagi deket sama cewek. Iya, tapi dia Jujur ya, terbuka ya? terus dia bilang dia takut. Sebenarnya saya juga ngakuin ya, Monik itu kan dengan charmnya dia bisa bahasa yang lain di selain bahasa Indonesia. Jadi dengan bahasa Inggrisnya itu membuat cowok-cowok juga tertarik dan dia memang anaknya smart gitu kan. Dia pinter dari kecil sampai SMA sampai kuliah tuh dia selalu dengan prestasi ya, dengan nilai prestasi. Jadi membuat dia juga banyak cowok yang tertarik gitu. Dan harus diakuin ya gitu deh ya, maksudnya cowok-cowok itu juga yang melakukan move untuk mendekati dia gitu. Tapi akhirnya apa yang bikin Kak Monik sama Kak Berry waktu ragu itu akhirnya tetap gak mau putus nih? Tetap bertahan. Apa ya? Apa ya? Kalau saya secara Cinta pribadi kali ya, mungkin ya. Emang dasar cintanya sama dia kali ya. saya coba jalan sama cewek lain tapi ya Oh ya. heeh. Sempet Tapi inget sama saya temennya yang itu, keinget di sepanjang jalan itu dia. Oh.
Gitu. Ya, makanya akhirnya terus dia ngaku dan dia nggak mau terlanjur lah istilahnya. Dia bilang aku nggak mau kebablasan. Jadi ya memang waktu itu ada lah yang kita perbaiki gitu ya. Jadi misalnya aku dulu terlalu menuntut, nggak mengerti bahwa dia itu koas itu butuh waktu, butuh nggak ya itu akhirnya aku memperbaiki lah. Berarti memang kalau aku pacaran dengan dia konsekuensinya begini gitu ya. Jadi aku menerima bahwa pacaran dengan dia ya berarti ada yang aku perlu perbaiki, yaitu aku tidak terlalu menuntut dia, memberikan kesempatan dia untuk koas gitu. Dan dia juga begitu, mulai menurunin sedikit. Walaupun aku koas, aku masih harus effort lah untuk kasih perhatian sama Monik gitu. Jangan benar-benar dibablasin, iya. Jadi gitu sih. Dan saya waktu lagi jalan sama cewek itu pun juga saya jujur, bilang, sorry nih kalau gue jalan sama lo tapi otak gue, pikiran gue, hati gue ke Monik gitu. Jadi ya cewek itu ngerti gitu bahwa aku memang ya cintaku sama dia gitu. Ya itu yang susah sih, yang membuat buat aku secara pribadi aku nggak bisa gitu. Walaupun ya kalau dalam tanda petik kesempatan kan, ya gitu ya, itu punya waktu kesempatan. Tapi buat saya secara pribadi saya nggak bisa. Hati gitu. dan pikirannya udah sudah sudah terpaku. Jadi di otak saya cuman Monik. Wah susah banget. Monik juga nggak. Padahal saya jalan ya, saya makan sama dia, saya ngeliatin dia. Kok otak gue ke Monik kayak itu. Jadi orang yang di depan saya tuh saya abaikan kesannya dalam tanda petik gitu ya. Ini bucin pada orang yang tepat ya. Aduh seneng ya kalau bucin. Susah memang. Nah tapi pernah ini kalau denger cerita-cerita Kak Berry sama Kak Monik tadi tuh kayaknya wow banget nih sama-sama cintanya. Cuma pernah nggak ngerasa bosen Kak waktu pacaran? Pernah lah. Pernah. Ya 11 tahun ya. Bosen gimana tuh Kak? Terus ngadepinnya gimana waktu bosen? Ya kalau terutama mungkin kalau ada masalah kita break ya. dulu ya. Kita ada masalah ya. Kita sih nggak pernah putus, tapi maksudnya ya itu titik baliknya tuh yang waktu itu. Jadi dia bilang gitu ya, dia menyampaikan bahwa ada beberapa sikapku yang dia bikin dia tuh ini, dan aku juga bilang ya kita sampein sama-sama sih. Ya sempet kita ada masa kita ini, cuman mungkin karena lama pacaran ya, keluarga tuh berpengaruh juga sih ya ternyata ya. Jadi kayak mamahku tuh sayang banget sama dia gitu. Terus papahnya dia juga sayang sama aku. Jadi kayak yang kamu ngapain sih gitu? Nggak mau ngapain lagi sih, anaknya udah baik, bla 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 gitulah mamaku. Aku merasa aman, mama tuh aman kalau kamu tuh sama dia. Udah kamu tuh nggak usah cari saya soal itu. Lagi saya, mungkin jadi aku curhat sama papaku almarhum kan. Kan harusnya sebagai cowok sama cowok kayaknya sefrekuensi gitu. Ternyata beda frekuensi gitu. Jadi papaku juga, kamu udah dapetin yang bagus, yang baik, kenapa kamu pilih yang lain gitu. Padahal saya udah, nanti ntar aku kenalin lah gitu cewek itu ke papaku gitu ya. Tapi enggak, papaku langsung gini, enggak, kalau papa hanya setuju sama Monik, gak ada yang lain. Ya udah, jadi sih mau ngomong apa gitu. Nah, tapi emang dasarnya kita sendiri juga itu sih. Mungkin memang udah sama dia ya jodohnya ya. Jadi kayak mau kemana-mana juga larinya ke dia gitu. Mentok-mentoknya ke dia juga gitu. Hati dan pikirannya tetap ya. Iya, lihat orang lain kayaknya ternyata lebih di dia ya gitu ya. Mungkin kita memang perlu space untuk ngelihat dari jauh gitu. Kalau deketan terus ya mungkin karena bergesekan ya, besi sama besi kan bergesekan kan. Iya, Nah, jadi itu ya mungkin kita break sedikit tuh. Saya lebih juga sih. Itu hal yang wajar ya Kak kasih. Iya, break. Iya. Karena kita kan nggak mungkin terus-terusan, maksudnya kita juga bukan manusia sempurna ya. Pastilah ada konflik. Jadi ya aku pikir untuk kita break sedikit itu baik juga sih. Gitu. Dan juga menurut aku juga dalam komunikasi dalam komunitas yang tepat itu juga penting. Komunitas ya. Ya komunitas ya. Contohnya dari keluarga gitu ya, atau teman-teman rohani. Pasti penyampaian saran dan itunya itu akan menuju kepada satu titik, yaitu lakuin yang benar di mata Tuhan gitu. Jadi aku ngeliatnya gitu ya. Memang balik-baliknya udah, kamu tuh udah dapetin wanita yang setia, sayang sama kamu. Ya dari papa seperti kayak gitu. Mama juga, udah, mama sih udah ngeliat kamu udah cocok gitu ya. Nah dari teman-teman rohani tuh, apalagi teman-teman waktu itu saya kan di kampus yang notabene Kristen gitu kan. Nah teman-teman Kristen itu komunitasnya juga bilang, udah. Bahkan ketika saya lagi deket sama cewek, itu mereka malah ngelapor ke Monik. Gitu juga unik kan gitu ya. Jadi saya nggak bisa bikin apa-apa ya. Iya. Jadi kamu terpaksa sama aku. Oh enggak juga. Secara dia mudanya cantik banget juga. Saya juga makanya. Sekarang udah nggak cantik. Masih cantik nggak Kak? Waduh, kalau sekarang sih jangan ditanya. Cantik banget kok ya.
Ya jadi prinsipnya ketika ada di dalam satu komunitas yang tepat, arahan yang tepat, itu sebenarnya saya percaya itu juga campur tangan Tuhan ya. Oke. Karena untuk membentuk sebuah hubungan itu menurut saya kalau nggak ada Tuhan susah sih. Iya. Gitu. Saya banyak banget diingatkan bahwa even cinta udah nggak ada sekalipun, tapi ada ikatan kami di dalam Tuhan itu yang kami lakukan berdua di depan pendeta itu yang covenant keeper itu yang membuat saya tetap harus setia. Nah, dan saya juga melihat banyak contoh dari orang lain ketika lagi punya masalah dan mereka mencoba mencari dengan jalan keluar yang lain yang di luar daripada kehendak Tuhan, itu saya juga ngerasakan bahwa banyak yang jadi timbul trouble. Nah, justru sebaliknya ketika kita di dalam Tuhan dan tujuan arahnya jelas gitu ya, saya ngerasa fine-fine aja sih gitu. Dan dia tetap yang terbaik gitu menurut saya pada waktu itu dan sampai hari ini gitu. Kayak banyak jalan yang nunjukin kalau she is the right one gitu ya. Yes, Kak? gitu. Sebaliknya juga. Sebaliknya juga gitu ya. Nah, kalau misalnya waktu pacaran ataupun mungkin bisa waktu udah menikah ya Kak, hal-hal yang nggak bisa ditoleransi dari pasangan, apalagi hal-hal prinsip gitu. Yang nggak bisa Ditoleransi. Nggak bisa. Misalnya mungkin waktu pacar atau gimana tuh Kak? Pacaran tentang prinsip gitu. Prinsip ya, sebenarnya kalau prinsip mungkin enggak, tapi perbedaan kultur ya. Karena dia orang Ambon, aku orang Jawa. Nah itu tuh perbedaan kulturnya itu yang memang apa ya, ada hal-hal yang aku nggak bisa toleransi gitu. Begitu juga sebaliknya. Tapi kalau bicara prinsip mungkin karena kita sama-sama seiman, jadi nggak terlalu banyak prinsip yang berbeda. Cuman kalau kultur iya, kultur tuh memang benar-benar struggle sih di awal-awal gimana menyesuaikan diri dari dua kultur yang berbeda. Sama-sama menyesuaikan ya Kak. Sama-sama menyesuaikan. Dan yang saya dan Monik itu punya satu kesamaan yang besar di dalam keluarga kami adalah kami keluarganya hangat. Jadi dia dengan kakak dan adiknya sangat hangat, saya juga begitu. Begitu juga dengan papa mama. Nah, papa mamanya juga sangat hangat. Papa mama saya juga hangat. Jadi ketika keluarga kami blend gitu ya, blended gitu, itu kerasa gitu bahwa bisa menerima satu dengan yang lain gitu. Walaupun kami berbeda kultur. Terus terang saya pertama kali masuk rasanya seperti jedet-jedur ya gitu karena ada unggah-ungguh lah versi orang Jawa kan begitu. Sementara kami di keluarga Ambon tuh nggak ada yang di dalam tahap itu gitu. Dimana ketika lainnya semua lagi duduk di bawah, saya nggak bisa duduk di atas. Itu nggak ada. Nah itu hal-hal kecil seperti itu saja. Ketika memanggil orang tua kayak gitu ya. Makan misalnya, dipersilakan makan. Ayo biar habisin. Kalau orang Jawa kan gak dihabisin. Kalau orang Ambon dihabisin semua. Sampai banyak ya perbedaannya Kak. Banyak banget. Tapi itu kalau suku nih, sampai akhirnya dari pacaran kakak sama-sama membahas mau jenjang lebih serius dan komit. Itu apa alasannya Kak? Udah mau oke nih ke jenjang serius. Kita yakin nih komitmen gitu. Ya memang proses ya. Dari tadi pacaran biasa sampai terus kemudian pacaran yang serius ya. Iya, kita mulai serius, kita mulai mikirin masa depan ya. Itu sebenarnya sih berjalan begitu aja ya. Iya. Enggak ya mungkin lama-lama itu mungkin keluarga juga terutama saya ya, karena saya orang Jawa, jadi keluarga tuh kamu tuh maksudnya apa sih pacaran sekian lama? Ya pasti ada tujuannya gitu ya. Tujuannya adalah menikah ya. Terus ya mulai bisa mikir menikah ya setelah aku kerja dan dia mulai selesai koasnya ya barulah kita bisa, walaupun memang tahapnya panjang banget ya dulu sama dia, makanya sampai 11 tahun itu karena nungguin dia selesai kuliah kedokteran dan kemudian ngambil profesi dokter itu. Dan satu hal yang dari Monik yang saya sangat suka juga adalah di awal itu adalah dia menerima saya padanya juga. Nah itu agak berat ya sebagai seorang dokter pemula gitu ya. Dokter pemula itu untuk start dalam maksudnya dari segi finansial gitu tuh. Buat saya itu adalah hal yang struggling gitu ya, karena kan saya harus jaga 24 jam, mungkin saya 3 hari di luar baru saya bisa ketemu dia. Terus mulai startnya itu lambat loh. Lambat. Sebenarnya teman-teman satu angkatan kita mungkin udah jadi orang di usia segitu, sementara dia baru selesai dokter gitu ya. Terus mesti jaga sebelum dapat uang izin praktek, mesti jaga-jaga di klinik-klinik 24 jam gitu ya. Itu struggle juga ya buat kita di awal gitu. Jadi nggak langsung enak gitu. Bahkan bisa dibilang
late starter ya dibanding dengan teman-teman lain itu sih yang ya butuh butuh komitmen juga sih untuk mau terima dia gitu dengan segala kekurangannya dia, begitu juga dia dengan saya gitu. Dan saya melihat gini ya, dari diri Monique itu dia tetap kasih support gitu, semangat untuk di dalam kondisi kita yang pada waktu itu Monique kita udah sepakat untuk punya anak, dan kami 1 tahun dulu memang kosong untuk kami punya kesepakatan ya untuk oke, kita pacaran dulu lah, istilahnya boleh check-in di mana aja gitu. Nah sekarang kami udah ambil keputusan untuk padahal pacaran udah 11 tahun ya, harusnya lebih settle ya. Tapi itu ternyata dalam 1 tahun pertama kami ternyata banyak banget perbedaan. Dari hal-hal kecil, misalnya pakaian. Saya taruh biasa aja. Monique kan biasanya masih ambil, taruh di dalam tempat pakaian. Banyak hal-hal baru yang kaget gitu baru. Ya, Dok? Mungkin kayak odol, dia kebiasaan dari bawah, saya dari atas pencetnya. Itu sering dibahas. Hal-hal yang kelihatannya kecil itu baru kami 1 tahun pertama tuh luar biasa. Nah, ditambah lagi saya itu mau sedikit kesaksian bahwa ketika kami ambil keputusan untuk sepakat untuk mulai punya anak dan Tuhan berikan itu, saya melihat gini, campur tangan Tuhan tuh kuat banget gitu ya. Ketika anaknya ini udah sepakat nih, udah punya anak nih, udah lagi hamil, lagi periksa kehamilan sebulan sekali dan sebagainya, sampai di tahap 2 minggu sekali dan 1 minggu sekali, itu Tuhan provide dengan berkat yang melimpah. Justru berkat-berkat itu datang di saat yang waktu yang tepat. Hal yang nggak kepikiran, misalnya, Pak, aku besok mesti periksa loh ke dokter kandungan gitu ya, kebidanan dan kandungan. Terus pada saat itu ya datanglah, Pak, ini anak kami ada 3 mau disunat semua gitu ya. Hal yang buat saya secara pribadi Tuhan provide-nya dengan cara yang unik gitu. Dan yang menarik adalah kok ya bisa gitu ya, pas lagi dibutuhkan untuk pemeriksaan USG, kemudian pemeriksaan apa gitu, Tuhan provide loh. Padahal kalau penerimaan secara dokter 24 jam pada waktu itu nggak akan cukup. Tapi ya Tuhan kasih gitu. Dan itu yang saya yakin gitu, bahwa Tuhan itu ada di dalam setiap musim kehidupan kami berdua gitu. Dan itu memang berat ya. Even dalam sebuah pernikahan yang sudah berjalan 25 tahun ini, saya akuin masalah juga nggak semakin mengecil ya. Tetapi masalah itu selalu ada dan kami hadapin berdua. Kadang-kadang kalau dia nggak kuat, saya nguatin dia. Atau sebaliknya, aku lagi udah nggak kuat nih, down misalnya. Sebagai seorang dokter pun bisa juga punya perasaan itu. Dan dia juga nguatin. Dan itu yang membuat saya sampai hari ini yakinlah sama dia gitu. Sama-sama menopang ya, Kak? Iya, sama-sama menopang. Gitu. Wah, aduh, saya dengernya di sini gimana, jadi saya tersipu ya, Kak. Seneng gitu loh dengernya, sampai hampir 25 tahun pernikahan sekompak itu. Boleh dong Kak nih yang terakhir tips-tips buat teman-teman yang masih single atau yang udah pacaran bahkan udah menikah. Mungkin dari Kak Berry perspektifnya sebagai laki-laki, Kak Monique sebagai perempuan. Jadi tipsnya ya. Mungkin kalau tips dalam sebuah hubungan ya, mungkin punya pasangan itu kan tentu kita lahir dari keluarga yang berbeda. Even dalam satu suku pun cara black box-nya kehidupan saya dan black box kehidupan dia di masa lalu dan dibesarkannya seperti apa, kami itu sangat-sangat jauh berbeda. Khususnya apalagi kami berbeda suku ya. Sama-sama suku aja juga banyak perbedaan. Tapi yang membuat mengikat itu menjadi kuat itu adalah, ya saya secara pribadi akuin kalau bukan Tuhan, itu nggak mungkin dia bisa menyatukan kami. Gitu ya. Nah tips dari saya, kami masing-masing punya ayat favorit. Nah ayat favorit kami itu dari Filipi 1 ayat 3. Itu aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat kamu. Jadi saya bersyukur sama Tuhan setiap kali saya lihat dia. Saya ngakuin ya, ini kalau boleh ya saya cerita sedikit. Tips Papa. Iya, walaupun itu tips ya. Cerita nggak apa-apa. Ketika dia pergi, saya baru merasakan bahwa tugas-tugas yang dia lakukan untuk saya, memprovide saya dan anak-anak, itu berat banget gitu.
Dan itu yang membuat saya, ya, kalau bukan yang menghargai itu adalah pasangannya, siapa lagi gitu. Itu tipsnya adalah saling menghargai satu sama yang lain. Dan punya kesamaan, bukan kesamaan hobi sih, tapi kesamaan di dalam Tuhan. Yaitu ya tadi ayat favorit kami, Filipi 1 ayat 3. Aku mengucap syukur setiap kali aku ingat kamu. Kalau aku sih tipsnya buat yang anak-anak muda sekarang, apalagi yang lagi menjalin hubungan ya, mungkin justru menemukan perbedaan itu loh. Karena kita pasti perbedaan tuh ada gitu. Tapi bagaimana kita menyikapi itu tadi, perbedaan itu tadi ya. Jadi sama seperti aku tadi yang aku cerita, mungkin kita bisa menurunkan sedikit standar kita dan dia naik sedikit, kita ketemu di tengah gitu ya. Jadi jangan terlalu perfeksionis gitu. Karena kita nggak akan menemukan manusia yang sempurna gitu. Pasangan kita juga bukan yang sempurna. Jadi ya kalau kita mau langgeng, ya kita harus punya komitmen itu satu. Terus kemudian kita lakukan komitmen itu gitu. Jadi seperti tadi Berry bilang bahwa kita tuh sebagai covenant keeper ya, penjaga perjanjian. Bahwa kita apalagi setelah menikah, kita itu bukan lagi kita berdua, tapi ada Tuhan gitu ya. Dan kita tuh berjanjinya tuh sama Tuhan sebenarnya, bukan sama dia gitu. Jadi even ya cintanya habis. Ya aku sih mungkin kadarnya mungkin sekarang cintanya nggak seperti waktu muda yang menggebu-gebu ya. Kesentuh aja kesetrum lah istilahnya. Ya, tapi sekarang kan kami sudah lebih mature. Tapi ada covenant itu loh. Ada perjanjian itu yang harus kita jaga. Jadi whatever happens ya tetap sama dia gitu, walaupun dia tuh ngeselin, ngejengkelin gitu ya. Semakin tua tuh semakin nanti kemarin di live kita kamu ngomong gitu ya, di live dirimu nanti kalau ketemu cowok pasti cowok ngeselin amat gitu ya. Semakin berumur tuh bukannya semakin ini ya, maksudnya adalah hal-hal dia yang berubah dari masa muda tuh, dia dulu nggak gini loh, sekarang dia begini. Tapi ya karena kita ada covenant itu loh, ada perjanjian itu ya, kita komitmen gitu bahwa whatever happens ya I'm stuck with you for the rest of my life. Dia juga stuck with me for the rest of his life gitu. Dan yang pasti ya, anak-anak itu nggak jadi satu ikatan yang kuat, tapi anak-anak itu adalah produk dari cinta kami gitu ya. Tapi yang membuat saya membangun hubungan itu adalah saya dan dia. Bukan anak-anak. Kadang-kadang sebuah pernikahan, karena ada anak-anak saya bertahan. Tapi setelah anak-anakku udah mulai pada pergi, akhirnya mereka bercerai di usia tua. Gitu ya. Saya punya beberapa contoh pada waktu itu adalah bercerainya justru di usia 60-70 tahun. Tapi justru bukan karena anak-anak yang menyatukan kami. Kami selalu ingat cinta kami yang di awal itu. Dan anak-anak itu adalah bagian dari bonus yang Tuhan berikan dari kebahagiaan kami gitu. Wah, banyak sekali insight hari ini, luar biasa. Saya sendiri mendapatkan banyak hal. Makasih banyak ya Kak Monique, Kak Berry. Sama-sama. Ini teman-teman sobat muda yang menonton, yang masih lajang, mungkin bisa jadi pengingat ya kalau nanti berhubungan, baik teman-teman juga yang dalam hubungan, moga-moga semua yang didapat boleh jadi pelajaran, ataupun teman-teman yang udah menikah. Kak Monique atau Kak Berry mau nyampaikan pesan lagi Kak untuk teman-teman sobat muda untuk yang terakhir? Mungkin Monique duluan, gantian ya, duluan. Buat teman-teman sobat muda, terutama yang sekarang masih pacaran ya, jaga kekudusan. Baik-baiklah pacaran, menggunakan waktu ini untuk mengenal benar-benar gitu pasanganmu, dan doakan, jangan lupa. Karena doa itu penting banget gitu. Doakan pasanganmu, apakah dia benar-benar dari Tuhan. Kalau dia memang benar-benar dari Tuhan, dia pasti akan membawamu pada kebaikan gitu ya. Pasti akan membawamu untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin bertemu dengan Tuhan, dan membangun rumah tangga yang akan datang itu benar-benar di dalam Tuhan gitu ya. Jadi pastikan itu, jaga kekudusan, lakukan yang benar di mata Tuhan supaya kalian juga hidupnya diberkati. Gitu. Kalau teman-teman dari saya, teman-teman belajar untuk sepakat. Ketika lagi mempunyai pasangan itu sepakat dalam melakukan sesuatu, tapi sepakatnya itu adalah sepakat yang baik. Jadi bukan sepakat yang untuk yang tadi, termasuk menjaga kekudusan dan sebagainya gitu ya. Karena kalau kamu sepakat, saya banyak contoh dalam kehidupan kami berdua, ketika kami sepakat itu Tuhan kabulkan permintaan kesepakatan kami. Salah satu contohnya adalah ketika saya pengen anak saya yang pertama, itu kami sepakat. Dapatnya anak perempuan dulu, sepakat. Dari hati saya yang paling dalam, saya sepakat, dan dia sepakat, kami dapetin berkatnya. Dan kami ketika anak kedua, kami juga sepakat, ini saatnya kami punya anak laki-laki.
Dan dia tambahin lagi plusnya. Didoain maksudnya. Didoain, Sepakat. kami sepakat dalam berdoa, kemudian kami didoakan, kemudian dia juga sepakat, Pak kalau boleh satu anak yang minta mukanya kayak papa. Gitu. Dan Tuhan sepakat sampai hari ini pun kalau orang lihat anak saya yang nomor 2, Pak Berry gitu ya. Walaupun dalam bentuk kulit yang berbeda, tapi sepakat gitu dalam Sepakat, Tuhan. Itu yang tips Luar dari biasa saya. teman-teman tipsnya. Ini harus diingat banget sih buat kita-kita yang masih berpasangan ataupun belum menikah. Thank you banget Kak Moni, Kak Berry. Sama-sama, Rika. Terima kasih banyak Sobat Muda yang sudah menonton. Semoga ini memberkati teman-teman juga. Boleh minta tolong Kak Monik atau Kak Berry yang mau doa Kak buat Monik, kita semua. ya. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat sesi yang singkat ini, di mana kami boleh berbagi dengan sobat-sobat muda. Kami berdoa Tuhan, bukan hamba, bukan suami hamba Tuhan, tetapi Engkau yang dimuliakan di tempat ini. Bahwa Engkaulah Tuhan yang membimbing dan mengikat kami di dalam kasih, dan menyatukan kami sepanjang selama ini Tuhan. Kalau bukan karena Engkau Tuhan, kami tidak sanggup melakukan apapun. Terima kasih Tuhan buat perjalanan kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk para sobat muda di luar sana Tuhan, baik yang sedang mencari pasangan, yang sedang di dalam hubungan, maupun yang sedang merencanakan kehidupan pernikahan ke depan, atau bahkan yang sudah menikah. Kami berdoa untuk setiap sobat muda di luar sana Tuhan, Engkau juga memberkati hubungan mereka. Engkau yang sendiri yang menjadi Tuhan di atas hubungan mereka Tuhan. Engkau yang menjadi pihak ketiga Tuhan di dalam hubungan mereka. Sehingga mereka melihat kepada Engkau dan melihat bahwa Allah lah yang menyatukan mereka. Dan Allah lah yang menjadi, mereka berjanji itu bukan kepada pasangan mereka, tetapi terlebih kepada Allah. Dan biarlah mereka menjaga terus Tuhan, apa yang menjadi komitmen, apa yang menjadi pengikat itu kepada Allah. Mereka terus menjaga sepanjang hidup mereka, sepanjang perjalanan pernikahan mereka. Agar nama-Mu boleh dimuliakan. Dan dari hubungan ini Tuhan, boleh lahir insan-insan ilahi di hadapan-Mu, dan biarlah mereka boleh membawa hubungan ini di dalam segala kekudusan, di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa agar Engkau terus memberkati sobat-sobat muda di luar sana, menjadikan mereka pasangan-pasangan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih semua sobat muda yang sudah menonton podcast spesial bulan ini. Semoga sekali lagi ini memberkati teman-teman, dan jangan lupa untuk subscribe podcast kamu, juga nyalain notifnya, dan jangan lupa untuk follow semua medsos Warung Sate Kamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati. Bye. Bye. Terima kasih telah mendengar podcast kamu. Kami berdoa kiranya podcast ini menolongmu semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Jangan lupa juga untuk follow channel podcast ini, karena akan ada konten-konten menarik yang akan kami upload secara reguler. Sampai jumpa lagi. Podcast kamu, persembahan dari Warung Sate Kamu.